Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu tokoh ulama yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ia adalah Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid bin Umar Al-Kaf, yang akrab disapa Habib Ja'far Al-Kaf. Beliau wafat di Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Jumat 1 Januari 2021. Semoga Allah yang maha luas kasih sayangnya menjadikan alam kubur beliau laksana taman surga. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara, para sahabat yang dirahmati Allah, kabar wafatnya Habib Ja'far Al-Kaf yang terkenal memiliki banyak karomah ini tentunya sangat mengejutkan kita semua. Beliau wafat saat berbaring. Jadi Allah memberikan jalan yang mulus kepada Habib Ja'far saat beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid bin Umar Al-Kaf dari Semarang, Indonesia. Beliau adalah seorang wali Allah yang besar. Maqamnya adalah maqam majzub. Beliau seorang wali Allah yang khariqul 'adah. Kebiasaannya membuang duit ke lautan, puluhan, ratusan, hingga miliaran juta rupiah. Semuanya dibuang ke laut. Almarhum berasal dari Kudus, lahir di Kudus, rumah kediaman abah beliau di desa Demaan, kota Kudus. Jadi wali, diangkat makomnya oleh Allah Subhanahu wa taala juga di Kudus. Majdubnya juga di Kudus. Dan yang membimbing beliau Nabiullah Khadir Balya bin Malkan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa khariqul 'adah atau karomah al-maghfurlah Habib Ja'far ini. Cerita ini bersumber dari Habib Hussein dari Tuban. Kata Habib Hussein, Habib Ja'far adalah wali jazab. Beliau pernah menginap di rumahnya selama 8 bulan. Dan memang secara kasat mata beliau tidak pernah sholat. Dan orang-orang kampung tahu itu semua. Mereka menghina Habib Ja'far Al-Kaf dengan kata-kata yang kurang pantas. Beliau mengatakan, orang alim kok gitu ya, gitu kok dibilang waliullah. Mungkin karena mereka tahunya nggak sholat. Maka orang yang menghina itu penasaran dan mengecek langsung di rumah istri beliau pas waktu subuh. Dan kamar rumah istri beliau itu banyak ya, Habib Hussein ini. Maka dibukalah pintunya dan terlihat Habib Ja'far masih tidur, dalam arti enggak sholat subuh, sambil berseloroh, begini kok dibilang wali. Setelah itu dia membuka kamar yang lain dan dia kaget, ternyata ada Habib Ja'far yang sedang membaca Al-Quran. Dan dia membuka lagi kamar yang lainnya, ternyata ada Habib Ja'far lagi sedang sholat. Dan dia membuka kamar lagi, sampai 7 kamar ada Habib Ja'far semua. Jadi beliau ada 7. Subhanallah. Dan ada seorang teman sekolah Habib Hussein waktu dulu di MTS bercerita. Dulu pas waktu pulang sekolah itu dalam keadaan hujan yang sangat deras sekali. Beliau Habib Ja'far membawa payung dan beliau ingin pulang sekolah. Payungnya tidak dibuka, tapi payungnya diangkat ke atas dan diacungkan ke atas langit. Langsung seketika hujan itu pun berhenti. Subhanallah. Beliau setiap berdoa waktu pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus haul, beliau menyebut-nyebut nama waliullah banyak sekali. Ada Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Kejoran, Habib Muhammad bin Hamid dan lain-lain. Banyak sekali. Beliau berkata,
wali-wali dikasih Al-Fatihah itu pada datang ke sini. Baunya wangi kayu gaharu, baunya Sunan Muria datang ke sini. Dan beliau berkata lagi, dulu abah saya yaitu Habib Muhammad bin Hamid pernah bilang ke saya, Far, apa? Nanti orang sedunia meminta doa kepadamu. Ternyata betul. Abahnya keramat, cucunya juga keramat, dan keramatnya juga sekelas dunia. Maka beliau berkata dalam doanya, Indonesia aman, Filipina aman, Amerika aman, dan negara-negara lain aman semua. Kita tahu beliau jika berdoa itu sangat berwibawa, suaranya khas, membuat hati bergetar bagi orang-orang yang mendengarkan. Sesekali beliau bercanda dan membuat para hadirin tersenyum dan tertawa. Beliau selalu menyarankan untuk mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai ahlul bait Nabi, mencintai keturunan-keturunan Nabi. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua tentang almarhum Habib Ja'far Al-Kab. Beliau terkenal memiliki kebiasaan jazab, yaitu berbuat aneh. Meskipun jazab, ternyata beliau juga sering mernahake atau mentarbiyah atau membimbing para muhibbin atau para pecintanya. Salah seorang muhibbinnya dipanggil beliau dan dikasih uang. Ji, ini duit buat kamu, buat beli Fortuner ya, kata Habib Ja'far. Ji Bib, kata Pak Kaji sambil menghitung jumlah uang pemberian Habib Ja'far. Totalnya cuma 400.000 rupiah. Melihat uang pemberiannya itu dihitung, Habib Ja'far berkata, jangan dihitung Ji, harus ikhlas. Ini adalah pelajaran pertama dari Habib Ja'far, bahwa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa uang ataupun harta yang lain, tidak boleh dilihat secara materi atau barangnya, juga berapa jumlahnya, tetapi lihat siapa gerangan yang memberi, yaitu Zat yang Maha Pemberi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapu tangan harganya murah, tetapi sapu tangan pemberian kekasih tidak ternilai harganya. Beberapa waktu kemudian Habib Ja'far mengajak dia ke tepi laut. Beliau berkata, Ji, ini duit dalam tas, semuanya ayo dibuang ke laut. Diniati sedekah sir, ya, diniati sedekah sir, sedekah rahasia. Bersama salah satu khodim atau pembantunya, Pak Kaji tersebut membuang lembaran-lembaran uang ke laut. Dia perkirakan tidak kurang dari 20 juta rupiah uang yang dibuang ke laut. Muhibbin itu berpikir keras apa makna perbuatan ini serta apa konteksnya dengan dirinya. Ini adalah pelajaran kedua untuk dirinya, bahwa bagi seorang arif billah, antara uang dan tanah liat nilainya tidak ada bedanya sama sekali. Yang membuat berbeda adalah kecintaan hati kepada salah satu dari keduanya tersebut. Jika tidak ada cinta, emas, uang, atau yang lain tidak lagi berharga sama sekali, sehingga tidak layak diuber-uber apalagi dicinta. Karena yang kita cintai, yang dicinta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan membuang uang ke laut ya memang pernah menjadi sasaran kritik Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim, maaf, kepada kaum sufiah yang melakukannya. Karena perbuatan tersebut secara fikih zahir hukumnya haram karena tadyi'ul mal atau mensia-siakan harta. Namun ba'dul arifin quddisa sirruh, jawabannya banyak. Di antaranya kaum sufiah membuang harta ke laut saat mereka mulai merasa hatinya itu tertambat dengan harta tersebut. Dan bagi seorang sufi, haram hukumnya mencintai harta dunia. Dan bahayanya cinta dunia itu lebih dahsyat daripada dosa mensia-siakan harta. Jika ditanya mengapa tidak disedekahkan saja, dijawab bahwa terhadap sosok sufi seperti diri mereka sendiri saja mereka tidak mempercayai untuk menyerahkan dunia, apalagi terhadap orang lain.
tuhmah atau kekhawatiran tersebut membuat mereka terpaksa membuangnya ke laut. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Habib Ja'far juga selaras dengan hal di atas, di mana beliau ingin mengajari muhibbinnya supaya tidak cinta dunia. Beliau praktekkan sendiri di depan matanya, membuang uang berjuta-juta ke tengah laut. Contohnya adalah seperti, Ji, jangan keduniaan atau cinta dunia. Duit itu bagi seorang yang tidak mengerti tidak ada nilainya. Lalu saat akan pulang, Habib memanggilnya lagi, Ji, kamu punya tanaman hias dalam pot di rumah apa enggak? Betul, Bib, saya punya. Sampai rumah cabut tenai. Maksudnya kalau sampai rumah cabut aja semua pohon-pohon tersebut, tanaman tersebut. Pak Kaji langsung tercenung. Bukan heran Habib Ja'far bisa tahu dia punya tanaman itu karena hal-hal kasyaf seperti itu sudah biasa dia jumpai dalam diri Habib Ja'far. Tetapi dia tercenung, dia terheran karena dia baru sadar ini pelajaran penting untuk dirinya dari Habib. Karena beberapa waktu belakangan ini dia sangat suka merawat tanaman tersebut. Kata Pak Kaji, harganya mahal, Bib. Saya membelinya sampai 7 juta. Tampaknya dia diajari oleh Habib Ja'far. Ji, bebaskan hatimu dari ta'aluk atau condong dengan tanaman berharga jutaan rupiah. Bersihkan hatimu dari suka mobil Fortuner. Bersihkan hatimu dari kicauan lovebird. Bersihkan hatimu dari akik bacan. Bersihkan hatimu dari wajah ayu istrimu, menggemaskannya anak-anakmu. Bersihkan. Itulah kira-kira beberapa karomah yang dimiliki oleh almarhum Habib Ja'far. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan segala kebaikan dan kebajikan beliau dengan limpahan karunia dan rahmatnya yang tiada terbatas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.